Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Raisa Yasmin, presensi 8 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 PPKN mengenai pengaruh perkembangan IPTEK terhadap NKRI, terutama dalam bidang IPO Leksos Budankam, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail pengaruh perkembangan IPTEK terhadap bidang-bidang yang saya sebut barusan. Pertama yaitu pengaruh perkembangan IPTEK terhadap bidang ideologi. Saat ini kita telah memasuki era perkembangan IPTEK yang setiap detiknya mengalami perubahan, di mana ruang dan waktu bukan lagi menjadi penghalang. Globalisasi semakin berpengaruh terhadap perubahan-perubahan nilai bangsa. Arus informasi yang semakin deras berdampak ke peluang akses masyarakat untuk mengikuti budaya asing dan bahkan melupakan budaya bangsa sendiri. Banyak sekali masyarakat, terutama kaum remaja, yang mengikuti tren-tren selebriti barat. Misal, mereka sering mengecat rambut mereka. Kemudian, banyak sekali yang memakai pakaian-pakaian yang vulgar atau terlalu terbuka. Dan masih banyak lagi. Bahkan, ada yang meniru kebiasaan-kebiasaan mereka, seperti contohnya meminum minuman keras atau alkohol, lalu melakukan seks bebas, kemudian mengonsumsi narkoba, dan sebagainya. Inilah yang pada akhirnya kita bisa mengatakan bahwa setiap perkembangan IPTEK berpengaruh terhadap ideologi bangsa yang terpaparkan dalam nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyebutkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh atau berpotensi memberi dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan manusia. Perkembangan IPTEK tentunya memiliki dampak positif namun juga memiliki dampak negatif. Dampak positif perkembangan IPTEK yang pertama yaitu mempermudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan. Yang kedua, mempermudah transaksi perusahaan atau perseorangan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, mempermudah penyelesaian tugas atau pekerjaan. Namun ada pula dampak negatifnya. Yang pertama itu isu sara, kekerasan, dan penindasan menjadi hal yang biasa di media sosial maupun internet. Yang kedua, munculnya bisnis terlarang karena kemudahan proses transaksi. Yang ketiga, mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keterkaitan dampak negatif IPTEK terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terkadang IPTEK, khususnya dunia maya, menjadi akses untuk menyebarkan doktrin sesat di mana mengajak para penggunanya atau pembaca untuk mengikuti ajaran sesat sehingga dapat mengganggu kehidupan beragama di Indonesia. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seseorang dapat saling menghujat satu sama lain melalui media sosial. Yang sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, mengundang hal-hal yang berbau sara yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Keterkaitan dampak negatifnya itu tidak dapat menjamin masyarakat dapat berpendapat sebagaimana mestinya. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keterkaitan dampak negatif IPTEK-nya itu belum semua warga Indonesia merasakan kemajuan IPTEK antar golongan warga kota maupun warga pelosok, sehingga terjadi ketimpangan di dalamnya. Memang kemajuan IPTEK tidak secara langsung mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme. Namun, ada baiknya jika kita lebih waspada terhadap kemajuan IPTEK. Di sisi lain, globalisasi membuka cakrawala kita terhadap dunia global. Justru hal tersebut menjadi ancaman bagi bangsa kita, sehingga ditanamkannya nilai-nilai Pancasila sangatlah penting dalam dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari dengan menerapkan pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu pengaruh perkembangan IPTEK terhadap bidang politik. IPTEK semakin maju dan berkembang dalam waktu yang sangat cepat pada berbagai bidang kehidupan.
Indonesia merupakan salah satu negara yang terseret pada arus perkembangan iptek yang cepat ini. Hal tersebut merupakan suatu hal yang baik dan buruk sesuai bagaimana masyarakat menerima perkembangan iptek. Hal baiknya yaitu masyarakat Indonesia bisa dimanjakan dengan berbagai teknologi modern dan praktis untuk membantu pekerjaan mereka sehari-hari. Namun hal buruknya yaitu jika masyarakat tidak bisa menggunakan teknologi yang ada dengan benar, maka mereka bisa kecanduan dan mereka bisa lebih malas berkreasi dan tidak acuh dengan lingkungan sekitar. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita tidak mau mendapatkan hal negatif dari perkembangan iptek, bukan? Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar dalam menyaring perkembangan iptek agar dapat mengambil semua hal-hal positif dari perkembangan iptek dan menjauhi hal-hal negatifnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa dampak positif dari pengaruh perkembangan iptek terhadap bidang politik. Yang pertama yaitu penyelenggaraan e-government. Dengan terlaksananya e-government, masyarakat bisa langsung berperan dalam penyelenggaraan pemerintah. Masyarakat juga dapat menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan. Selain itu, rakyat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintah. Yang kedua yaitu proses politik bisa lebih cepat, mudah, dan murah. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. Misalnya jika ada masyarakat yang ingin mengajukan pendapatnya ke wakil rakyat, maka cukup dengan menggunakan email. Juga jika ada dokumen-dokumen yang penting, jika tersimpan pada internet, maka tidak akan terjadi hilangnya dokumen. Yang ketiga yaitu hubungan internasional semakin mudah. Dengan berkembangnya iptek, hubungan negara-negara lain bisa dijalin lebih mudah. Dan kirim-mengirim atau ekspor dan impor antar negara hanya perlu dengan hitungan detik, tidak harus lama-lama. Sedangkan dampak negatif dari pengaruh perkembangan iptek terhadap bidang politik, yaitu yang pertama, biaya. Walaupun politik menggunakan informasi dan teknologi dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit, namun sebelumnya untuk membuat infrastruktur dan teknisinya akan memiliki biaya yang sangat mahal. Yang kedua yaitu jangkauan akses. Harus diakui, tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman, akan susah untuk mengakses blog, website, dan video streaming tentang politik di Indonesia. Yang ketiga yaitu transparansi. Pada beberapa negara maju, banyak yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negara sendiri. Alasannya karena yang menulis berita adalah negara dan penerbitnya adalah negara. Kecurigaan akan modifikasi berita dapat terjadi. Yang keempat yaitu privasi. Sebuah badan politik seperti negara memerlukan tanggapan dari warganya. Jika negara terus meminta informasi, maka privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Ini akhirnya menjadi dilema. Di sisi yang satu, data dari masyarakat dihimpun untuk mengembangkan kegiatan negara, namun di sisi lain, negara pun harus menjaga tinggi hak privasi negaranya. Yang ketiga yaitu pengaruh perkembangan iptek terhadap bidang ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh positif perkembangan iptek terhadap bidang ekonomi. Yang pertama yaitu, pengertian produksi secara luas adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Berdasarkan pengertian produksi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Dan iptek dapat menunjang kegiatan produksi dan bahan penolong untuk produksi. Yang kedua yaitu iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang. Selain itu dapat pula memperlancar distribusi barang dan mempercepat barang sampai dengan cepat ke tangan konsumen. Yang ketiga yaitu peran iptek dalam kegiatan konsumsi ini adalah iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen dapat dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Pengaruh perkembangan iptek terhadap bidang ekonomi tidak hanya mempunyai pengaruh positif, namun juga mempunyai pengaruh negatif, yaitu yang pertama,
Dengan mudah melakukan transaksi di internet akan memfasilitasi juga menyebabkan transaksi yang dilarang sebagai selundupan transaksi atau transaksi narkoba. Yang kedua, hal ini sering terjadi yaitu pembobolan sebuah lembaga atau rekening perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar. Yang ketiga yaitu dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak kasus penipuan dalam perdagangan online. Yang keempat, perlawanan untuk membeli online. Untuk orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa canggung ketika mereka harus bertransaksi tanpa bertatap muka. Belum lagi rasa takut jika barangnya tidak dikirim atau barang tidak bisa diterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh perkembangan iptek terhadap bidang sosial budaya. Sama seperti pengaruh terhadap bidang-bidang lainnya, pengaruh iptek terhadap bidang sosial budaya juga memiliki pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Pengaruh positifnya itu yang pertama, sebagai sumber informasi dan sarana belajar bagi masyarakat. Yang kedua yaitu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat. Yang ketiga, untuk meningkatkan informasi kesehatan bagi masyarakat. Yang keempat, untuk melihat peluang lebih luas untuk memasarkan produk setempat. Yang kelima, mengembangkan perdagangan e-commerce. Yang keenam, membuat pemikiran rasional dari seseorang dapat berkembang. Sedangkan pengaruh negatif perkembangan iptek terhadap bidang sosial budaya yaitu yang pertama, ketergantungan. Media komputer memiliki kualitas atraktif yang dapat merespon segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Terlalu atraktifnya membuat pengguna seakan-akan menemukan dunianya sendiri yang membuat terasa nyaman dan tidak mau melepaskannya. Yang kedua itu violence and genre. Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan pada komputer. Karena segi isi dari internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan berbagai macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menunjukkan kekejaman dan kesadisan. Yang ketiga yaitu hilangnya budaya tradisional. Dengan berdirinya berbagai gedung mewah seperti mall, perhotelan, dan lain-lain mengakibatkan hilangnya budaya tradisional seperti kegiatan yang dulunya lebih dikenal sebagai pasar tradisional kini berubah menjadi pasar modern. Begitu juga terhadap pergaulan anak-anak dan remaja yang sekarang sudah mengarah kepada pergaulan bebas. Yang terakhir yaitu pengaruh perkembangan iptek terhadap bidang pertahanan keamanan. Pengaruh positifnya yaitu yang pertama, peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Yang kedua yaitu teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Yang ketiga, pemerolehan personel militer yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Yang keempat, penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan untuk memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Yang kelima, mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia dan memecah belah yang menjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi, contohnya internet. Sedangkan pengaruh negatifnya yaitu yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang kedua yaitu melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Yang ketiga yaitu munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. Yang keempat berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal atau weapon of mass destruction seperti senjata nuklir dan senjata biologi dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekian materi pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.